Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang footwork dalam permainan bulu tangkis. Nah, sebelum itu alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Hilyatul Aulia. Nomor induk mahasiswa 1931041179. Program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi kelas E 2019. Baik, langsung saja saya akan membahas materi ini lebih lanjut. Footwork dalam permainan bulu tangkis. Footwork adalah teknik dasar dalam olahraga bulu tangkis yang tujuannya untuk menghasilkan pukulan atau tangkisan yang berkualitas. Oleh sebab itu, teknik dasar ini harus dilakukan dalam posisi yang baik dan benar agar tidak mengalami cedera. Seseorang atlet bulu tangkis sangat mengandalkan gerakan kaki. Oleh sebab itu, atlet bulu tangkis dituntut memiliki kecepatan gerak kaki. Dalam hal ini, seorang atlet harus latihan footwork dengan rajin, tekun, dan tidak pantang menyerah. Nah, pada teknik footwork atau gerakan kaki, pemain bulu tangkis perlu meningkatkan kelincahan posisi gerakan kaki untuk ke depan, samping, maupun ke belakang. Teknik ini juga teramat mendasar dan juga vital bagi para pemain bulu tangkis, sehingga sangat penting untuk segera menguasainya dengan baik. Salah satu latihan yang harus dilakukan oleh seorang atlet bulu tangkis adalah footwork. Nah, latihan ini bertujuan untuk melatih pergerakan kaki untuk menjelajah dan menguasai lapangan. Dengan penguasaan lapangan dan kecepatan gerak yang baik, maka atlet akan mendapatkan posisi memukul yang tepat. Kecepatan gerak ini diperoleh dari footwork yang teratur. Berikut beberapa teknik dan bentuk latihan footwork dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah sediakan bola shuttlecock sebanyak 5 atau secukupnya saja. Kemudian, taruh shuttlecock tersebut di pojok lapangan atau bagian panah kanan atau sesuai gambar. Kemudian, latihan ini adalah memindahkan shuttlecock dari sudut lapangan ke sudut lapangan lainnya, tapi dilakukan dengan irama langkah. Kemudian kita masuk pada latihan. Yang pertama, berdirilah di tengah lapangan tepat seperti gambar di sini. Kedua, melangkahlah ke arah kanan atas sebanyak 2 langkah dengan kaki kiri melangkah lebih dulu. Kemudian usahakan dengan 2 langkah tersebut Anda sudah berada di pojok lapangan seperti yang ada pada gambar. Kemudian yang ketiga, saat sampai di pojok, ambil satu bola shuttlecock dengan tangan kanan dan posisi kaki kanan berada di depan. Yang keempat, melangkahlah ke tengah lapangan sebanyak 2 langkah mundur dengan kaki kiri lebih dulu sambil membawa satu bola shuttlecock. Yang kelima, saat sampai di tengah lapangan, langkahlah ke bagian kanan tengah sebanyak 2 langkah dengan kaki kiri lebih dahulu. Maka pastikan Anda masih membawa shuttlecocknya. Kemudian yang keenam, saat sampai di bagian kanan tengah, taruhlah shuttlecocknya dengan tangan kanan. Pastikan saat menaruhnya, posisi kaki kanan berada di bagian depan. Kemudian yang ketujuh,
Kembalilah ke tengah lapangan dengan 2 langkah mundur dengan kaki kiri melangkah lebih dahulu. Kemudian yang ke-8, lakukanlah latihan nomor 2 sampai nomor 7 secara berulang-ulang hingga shuttlecock di pojok kanan atas berpindah semua ke kanan tengah lapangan. Kemudian latihan yang terakhir 9, saat Anda sudah menyelesaikan latihan nomor 8, maka saatnya untuk memindahkan shuttlecock-nya ke pojok lainnya hingga semua pojok lapangan sudah Anda lalui. Kemudian yang perlu diperhatikan, pastikan saat melangkah, kaki kiri lebih dahulu, baik itu melangkah maju atau melangkah mundur. Kemudian yang kedua, saat Anda mengambil atau menaruh shuttlecock, pastikan lutut Anda ditekuk dan badan agak sedikit membungkuk. Yang ketiga, saat melangkah, lakukan dengan langkah yang lebar, kalau perlu sambil melompat. Kemudian yang keempat, pastikan Anda mendapatkan irama saat sedang melangkah. Kemudian yang kelima, saat Anda merasa lelah, istirahatlah dulu. Jangan terlalu memaksakan tubuh karena latihan ini perlu adaptasi hingga nanti akan terbiasa. Kemudian kita perlu mengambil posisi di tengah lapangan, lalu langkahkan kaki ke pojokan depan, lalu kembali ke tengah, dan selanjutnya melangkah ke kiri depan dan kembali lagi ke posisi tengah. Cobalah lakukan ini secara berulang kali sehingga Anda merasa nyaman atau terbiasa. Kemudian mulai dari posisi tengah, cobalah melangkah ke arah samping kanan, lalu kembali ke tengah, lalu ke samping kanan dan kembali ke tengah lagi, dan lakukan secara berulang. Terus dari posisi tengah, melangkahlah mundur ke arah kanan belakang, kemudian kembali ke tengah dan melangkah mundur ke kiri belakang dan kembali ke tengah lagi. Lakukan gerakan ini secara berulang. Langkah kaki dalam permainan bulu tangkis adalah ke segala arah atau sesuai datangnya bola, tetapi dapat digambarkan dalam 8 arah mata angin. Yang pertama, ke depan atau melangkah maju. Kemudian ke depan kanan serong kanan. Kemudian yang ketiga, ke kanan atau memakai langkah step. Keempat, ke belakang kanan atau serong. Kelima, ke belakang atau langkah mundur. Ketujuh, ke belakang kiri serong. Kedelapan, ke kiri memakai langkah step. Kesembilan, ke depan kiri serong kiri. Berikut cara melakukan latihan footwork. Yang pertama, berdiri dengan santai. Usahakan berat badan tetap pada kedua kaki dan jaga keseimbangan tubuh. Kemudian yang kedua kaki terbuka selebar bahu dengan sejajar atau salah satu kaki di depan kaki lainnya. Tekuk kedua lutut berdiri pada ujung kaki sehingga posisi pinggang tetap tegak dan rileks. Kemudian yang ketiga, kedua lengan dengan siku bengkok pada posisi di samping badan sehingga lengan bagian atas yang memegang raket tetap bebas bergerak. Kemudian yang keempat, raket dipegang dengan rileks dan pada posisi kepala raket lebih tinggi dari kepala. Kemudian yang kelima, bergeraklah ke depan, belakang, kanan, dan kiri dengan cepat dan tetap menjaga keseimbangan tubuh. Yang keenam, gerakan langkah dengan meluncur cepat sangat efektif dalam upaya memukul kok. Dan yang terakhir, hindari berdiri dengan tumpuan pada telapak kaki pada saat memukul maupun menunggu kok.
Selanjutnya, gerakan kaki pun perlu untuk diatur. Nah, berikut ada 4 tips yang dapat kamu lakukan agar pergerakan bermainmu optimal. Yang pertama, pastikan base atau starting point kamu, kemudian ingat. Yang kedua, mundurlah maksimal 3 langkah jika perlu mundur. Yang ketiga, bergerak ke kanan ataupun ke kiri lah maksimal 1 langkah bila diperlukan. Kemudian yang keempat, kamu hanya boleh maju maksimal 3 langkah jika kamu harus maju. Nah, berikut teknik langkah kaki footwork dalam bulu tangkis. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik footwork dalam bulu tangkis. Nah, dalam bulu tangkis, penempatan posisi kaki memegang peranan yang sangat penting sekali dan menentukan jalannya permainan. Penempatan posisi yang kurang baik selain berpengaruh terhadap kualitas pukulan, juga akan mempersulit pengembalian posisi pada pukulan berikutnya. Kesalahan pukulan pertama akan berakibat pada pukulan yang kedua dan seterusnya semakin parah dan akan berakhir pada shuttlecock yang tidak bisa dikembalikan lagi, seperti tipe jinjit dan tipe menapak. Tipe jinjit mungkin sudah diketahui oleh teman-teman, yaitu tipe di mana kaki bagian belakang atau tumit terangkat dari lantai. Posisi kaki yang seperti ini akan menjadikan tubuh semakin lincah dan cepat untuk bergerak ke depan, samping, belakang. Kaki pasti langsung dapat diangkat tanpa terlebih dahulu harus mengangkat tumit karena tumit sudah masih dalam posisi terangkat. Berbeda dengan tipe menapak. Tipe kaki menapak ini adalah kebalikan dari tipe jinjit atau dari tipe yang pertama, yaitu posisi di mana tumit menempel ke lantai. Untuk melangkahkan, tumit harus diangkat terlebih dahulu, baru kemudian ujung kaki dapat meninggalkan lantai. Jika kita mau menghitung secara cermat, tempo atau waktu yang digunakan untuk mengangkat tumit dari lantai kurang lebih 1/10 detik atau lebih. Namun, dalam sebuah pertandingan bulu tangkis, waktu yang hanya 1/10 sangatlah berharga. Tipe kaki menapak banyak digunakan oleh pemain yang andalan utamanya adalah stroke, yakni pukulan dengan cara-cara atau pola tertentu dan ditambah dengan gaya antisipasi yang tinggi. Antisipasi akan dimiliki oleh seorang pemain apabila pemain lebih banyak berlatih dan bertanding. Nah, masing-masing tipe penempatan kaki, baik yang jinjit ataupun menapak, memiliki kelebihan. Pejinjit biasanya dipakai oleh pemain yang mengandalkan kecepatannya dan juga pukulan-pukulan kerasnya. Sebaliknya, akan terasa rugi jika tipe jinjit ini digunakan untuk jenis permainan bertahan yang mengandalkan pada stroke yang cermat dan faktor antisipasi yang tinggi. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa antisipasi adalah daya manusia untuk menduga atau menganalisa ke arah mana shuttlecock akan diarahkan oleh lawan sebelum dipukul. Jadi, sifatnya lebih awal daripada reaksi. Kemampuan menduga ini menyebabkan tidak sulit bagi pemain untuk mengendalikan shuttlecock. Pemain tidak perlu terburu-buru dengan melakukan langkah-langkah yang mubazir. Kemana shuttlecock terarah, ke situlah ia menuju.
dan permainannya begitu santai tetapi cermat. Tipe menapak ini adalah tipe permainan yang mengandalkan penambahan nilai pada kesalahan lawan. Tipe ini kurang sesuai jika digunakan untuk jenis permainan yang mengutamakan kecepatan dan kekerasan pukulan. Jadi, gunakanlah tipe footwork yang sesuai dengan gaya permainanmu. Nah, itulah beberapa bentuk latihan atau gerakan latihan langkah melangkah kaki atau footwork pada permainan bulu tangkis. Dan jika sudah mulai terbiasa, Anda bisa kombinasikan latihan dengan mencoba memukul shuttlecock dengan cara seperti berikut. Yang pertama, melangkah menuju shuttlecock. Dalam melangkah menuju shuttlecock, unsur antisipasi dan reaksi memegang peranan yang sangat vital. Pengaturan langkah menuju shuttlecock dapat berantakan pada waktu antisipasi dan reaksi yang lambat. Jika menghadapi lawan yang memiliki pukulan tipuan, maka berhati-hatilah dalam mengantisipasi, sebab bergerak sebelum shuttlecock dipukul akan menyebabkan adanya gerak awal yang salah. Gerak seperti ini adalah reaksi yang terlampau cepat terhadap pukulan yang disangka akan tiba. Untuk mencegah hal ini, tentu saja sebaiknya jangan bergerak dari tempat sebelum shuttlecock dipukul oleh lawan. Bergeraklah ke arah shuttlecock dengan langkah yang sesedikit mungkin dan mengaturnya sesuai dengan jarak antara badan dan shuttlecock sehingga pada langkah terakhir berada pada posisi yang paling menguntungkan untuk melakukan pukulan ke segala arah yang Anda inginkan. Dalam mengejar shuttlecock, apabila jarak badan dan shuttlecock antara 1,5 sampai 8 m, pergunakanlah langkah menyilang untuk mendapatkan posisi berlari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan akan berlangsung lebih cepat bila digunakan langkah-langkah berlari, biasanya dengan didahului oleh langkah menyilang sebagai persiapan. Gerakan pilihan yang lebih lambat adalah memajukan kaki yang terdekat pada shuttlecock dengan dilangkahkan kaki ke depan, kemudian merapatkan kaki yang sebelah sehingga tercapai tempat yang dituju. Berikut ada 8 daerah dasar gerakan menuju shuttlecock yang merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh pemain pemula yang bukan kidal agar dapat bermain dengan menggunakan gerak yang seefisien mungkin. Berikut ini 8 macam gerakan menuju shuttlecock. Yang pertama adalah gerakan ke arah ke depan kanan. Yang kedua, gerakan ke arah depan kiri. Yang ketiga, gerakan ke arah samping kanan. Yang keempat, gerakan ke arah samping kiri. Kelima, gerakan ke arah belakang kanan. Yang keenam, gerakan ke arah belakang kiri. Yang ketujuh, gerakan di tengah ke arah 8, dan yang kedelapan, gerakan di tengah. Preparation atau posisi mukul bola atau cock sangat penting dilakukan dengan baik karena persiapan waktu sekian detik
ini bisa menentukan jenis pukulan apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti ini. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah overhead atas untuk right-handed. Pada posisi ini, badan menyamping dengan arah net. Kemudian posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Dan pada saat memukul kok, harus terjadi perpindahan berat badan dari kaki kanan ke kaki kiri. Kemudian posisi badan harus selalu di belakang kok yang mau dipukul. Kemudian ada underhead bawah net. Nah, pada saat memukul bola atau kok, posisi kaki kanan harus selalu berada di depan kaki kiri. Lutut kaki kanan dibengkokkan sehingga paha bagian bawah agak turun. Jadi kerendahannya disesuaikan dengan ketinggian kok yang akan dipukul. Sekian dari tugas materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.